Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan analisis data Poisson dan eksponensial pada pola kunjungan pelanggan di Indomaret Point Cafe. Selanjutnya, anggota kelompok kami ada Nur Fatah Hamdani dengan NIM 103102400001, Salsabila R.A. Arab dengan NIM 103102400043, dan dengan saya sendiri Alfia Bunga Patricia dengan NIM 103102400072. Next. Agenda topik pembahasan: topik 1 pendahuluan, topik 2 tinjauan pustaka, topik 3 metodologi penelitian, topik keempat hasil pembahasan dan kesimpulan. Next. Pendahuluan: dalam kehidupan sehari-hari, fenomena kedatangan seorang pada suatu tempat dan waktu tertentu sering kali terjadi dan bersifat acak, di mana aktivitas tersebut tidak lepas dari interaksi di tempat-tempat umum seperti minimarket, pusat perbelanjaan, stasiun, atau kafe. Salah satu lokasi yang sering dikunjungi masyarakat adalah Indomaret Point Cafe, yang tidak hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari tetapi juga menjadi tempat nongkrong yang nyaman. Ringkai dan kalimat ini. Next. Tujuan analisis yang pertama, mengetahui pola kedatangan pengunjung selama 90 menit di Indomaret Point Cafe, apakah acak atau mengikuti distribusi tersebut. Yang kedua, menguji apakah waktu antar kedatangan sesuai dengan distribusi eksponensial. Yang ketiga, mengunjungi kecocokan jumlah kedatangan dengan distribusi Poisson. Yang keempat, menganalisis hubungan antara distribusi eksponensial dan Poisson di data lapangan. Yang kelima, rumusan masalah. Yang pertama, pola kedatangan pengunjung. Pola ini bersifat acak selama 90 menit. Distribusi mengikuti model probabilitas Poisson untuk jumlah kedatangan, eksponensial untuk waktu antar kedatangan. Yang kedua, distribusi eksponensial, hasil data waktu antara kedatangan sesuai dengan distribusi eksponensial lambda sama dengan 0,15 dan rata-rata 15 detik. Yang ketiga, distribusi Poisson, hasil jumlah kedatangan per interval cocok dengan Poisson. Frekuensi tertinggi sama dengan 0 kedatangan per detik. Yang keempat, hubungan Poisson dan eksponensial. Keterkaitan jumlah kedatangan per waktu mengikuti Poisson, maka waktu antar kedatangan mengikuti eksponensial. Penerapan: keduanya digunakan bersama untuk analisis antrian acak. Contohnya seperti optimasi layanan kafe. Ringkasan ekstrim: pola acak Poisson jumlah dan pola acak Poisson sama dengan jumlah dan eksponensial sama dengan waktu. Data sesuai kedua distribusi. Poisson sama dengan distribusi eksponensial bersifat kontinu untuk sistem antrian. Selanjutnya, Oke, jadi selanjutnya adalah distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson itu apa sih, teman-teman? Nah, distribusi Poisson itu adalah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah kejadian dalam suatu interval atau ruang tertentu gitu. Nah, dengan asumsi kejadian tersebut terjadi secara acak dan independen satu sama lain, distribusi ini cocok digunakan untuk memodelkan jumlah kedatangan pelanggan dalam suatu periode waktu tertentu. Nah,
Selanjutnya, kita masuk ke rumus Poisson nih, teman-teman. Fungsi probabilitas dari distribusi Poisson dirumuskan sebagai berikut, yakni fungsi dari X gede sama dengan X kecil sama dengan ekspektasi pangkat minus lambda dikali lambda dipangkat X kecil per X kecil faktorial. Nah, next, distribusi eksponensial. Jadi kita pakai dua distribusi. Distribusi eksponensial ini digunakan untuk menggambarkan waktu antara kejadian dari proses yang mengikuti distribusi Poisson. Ini adalah distribusi probabilitas kontinu yang sering digunakan dalam konteks teori antrian. Gitu. Jadi sejalan. Nah, beberapa dataset yang kita ambil dari observasi kami di Indomaret Point Coffee adalah sebagai berikut. Didapatkan total jumlah 81 data. Seperti itu. Nah, selanjutnya kami mendapatkan beberapa hasil analisis. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena kedatangan seorang pada suatu tempat atau waktu tertentu seringkali terjadi dan bersifat acak, di mana aktivitas tersebut tidak lepas dari interaksi di tempat-tempat umum seperti minimarket, pusat perbelanjaan, stasiun, atau kafe. Salah satu lokasi yang sering dikunjungi masyarakat adalah Indomaret Point Coffee. Next. Nah, dari data kedatangan pelanggan yang udah kita lihat sebelumnya, dilakukan perhitungan interval, yaitu selisih waktu antara kedatangan pelanggan satu dengan pelanggan yang berikutnya. Hasil perhitungan ini menunjukkan rata-rata interval time sebesar 0,015 sekian orang per detik, sehingga diperoleh parameter distribusi eksponensial seperti yang di bawah ini. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu yang diamati, semakin tinggi kemungkinan pelanggan baru akan datang. Gitu. Nah, kita bisa lihat chart yang kita telah buat di sini. Interval waktu ke 60 detik. Data kedatangan terbagi ke 89 interval dengan waktu 60 detik per intervalnya, di mana nilai distribusi empirisnya yaitu 0,9158 sekian. Setelah dilakukan perbandingan hasil PX empiris dan PX teoritis, maka bisa terlihat pada diagram di samping, grafik menunjukkan angka tertinggi di X sama dengan 0, terus menurun seiring dengan bertambahnya nilai di X. Jadi bisa kita lihat di grafik, ketika X sama dengan 0, dia mencapai puncak tertingginya, namun seiring bertambahnya nilai X, maka grafik yang ditunjukkan akan semakin menurun. Nah, selanjutnya hasil analisis distribusi Poisson di interval waktu 120 detik. Sama seperti sebelumnya, kami membagi data ke 45 interval berbeda dengan waktu 120 detik yang yang dimana kita mendapatkan hasil mendekati 1,831 sekian. Grafik di sini menunjukkan bahwa eh, grafik tertinggi itu dihasilkan di X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 dan akan menurun di ketika X eh, bertambah seperti itu. Dan yang terakhir di distribusi Poisson di 300 detik. Di sini kita membagi data ke 18 interval berbeda dengan waktu 300 detik per intervalnya, di mana nilainya mendekati 4,575 sekian. Dapat kita lihat di sini puncaknya ada di 2 dan di 8 di data empiris, sedangkan teoritis itu tidak mengikuti apa yang telah empiris buat. Dengan kata lain, meskipun ada sedikit perbedaan, namun overall data yang ditunjukkan dari fungsi empiris dan fungsi teoritis itu hampir sama, walaupun terjadi sedikit perbedaan yang dapat disebabkan oleh faktor dinamis dalam sistem yang aktual. Seperti itu. Nah, yang terakhir, di sini kita menganalisis distribusi Poisson, distribusi eksponensial, maaf. Distribusi eksponensial digunakan supaya peneliti dapat mencari tahu selisih waktu antara kedatangan pelanggan guna memahami juga dan mengoptimalkan sistem yang bergantung pada waktu dengan kejadian yang acak. Dapat kita lihat di sini
bahwa semakin lama atau semakin banyak, semakin lama waktu yang kita butuhkan, maka pelanggannya akan semakin turun seperti itu. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan lanjut menjelaskan dari teman saya tadi yang sudah dijelaskan. Untuk hasil analisis distribusi eksponensialnya. Dapat terlihat bahwa secara umum frekuensi teoritis juga frekuensi empiris memiliki hasil visual yang menunjukkan bahwa pola distribusi yang cenderung mengikuti distribusi eksponensial. Hal tersebut terbukti dari banyak kedatangan pelanggan memiliki interval yang signifikan juga menunjukkan apriodik yang berarti tidak dalam kisaran yang diprediksi. Boleh lanjut? Oke, untuk pembahasan detail hasil analisisnya, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pola kedatangan pelanggan mengikuti karakteristik dari proses stokastik eksponensial. Hal ini terlihat dari distribusi waktu antar kedatangan yang menurun eksponensial serta jumlah kedatangan per detik yang jarang terjadi secara bersamaan. Nilai lambda sebesar 0,01525135 memberikan gambaran bahwa dalam suatu waktu probabilitas kedatangan pelanggan relatif rendah dan tersebar secara acak. Distribusi ini penting dalam perancangan sistem antrian karena menunjukkan bahwa sistem harus mampu menangani pelanggan yang datang secara tidak teratur dan acak. Lanjut. Oke, untuk yang terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 90 menit yang telah kita lakukan di Indomaret Point Cafe, pola kedatangan pengunjung menunjukkan karakteristik acak yang sesuai dengan model antrian stokastik. Dari total 81 pengunjung yang tercatat, analisis statistik mengungkapkan bahwa waktu antar kedatangan pengunjung mengikuti distribusi eksponensial dengan laju rata-rata atau disimbolkan dengan lambda sebesar 0,015 detik harusnya itu. Hal ini tercermin dari bentuk histogram yang menurun secara eksponensial, menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung datang dalam selang waktu yang pendek, meskipun probabilitas kedatangan bersamaan tetap rendah. Sejalan dengan itu, jumlah kunjungan dalam berbagai interval waktu pada 60 detik, 120 detik, maupun 300 detik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa distribusi Poisson, korelasi antara distribusi eksponensial dan Poisson membuktikan bahwa kedua distribusi saling terkait dan dapat digunakan secara bersamaan untuk memodelkan proses kedatangan acak dalam sistem antrian. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.